Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas latihan soal TKA Matematika pada buku Ekspres TKA Matematika dari Erlangga untuk jenjang SMA. Topik yang akan kita bahas pada video ini adalah data dan peluang, lebih tepatnya pada materi, kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Kita langsung ke soalnya saja. Banyak bilangan X yang dapat disusun dengan angka berbeda dari, ini harusnya dari mungkin ya, dari 1300 kurang dari X kurang dari 5400 adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman, kita bisa mulai dari bilangan yang diketahui. Dari bilangan yang diketahui, dia merupakan bilangan ribuan, yang mana dia merupakan bilangan 4 digit ya. Apabila bilangan itu adalah 4 digit, otomatis dia memiliki 4 jenis tempat. Yang pertama ada ribuan, kemudian ratusan, puluhan, dan satuan ya. Nah, di sini kita bisa gunakan filling slot untuk menyelesaikan soal semacam ini ya. Kita bisa mulai dari yang pertama. Kita punya angkanya itu 4 digit, 1, 2, 3, 4 ya. Maka otomatis kita bisa mulai dari angka ribuan terlebih dahulu. Karena di sini ribuannya dari 1 sampai 5 ya. Berarti kita mulai dari ribuan yang pertama adalah untuk ribuan sama dengan 1. Nah, untuk ribuan yang sama dengan 1, di sini ada syarat berikutnya di mana ratusannya harus lebih dari 300. Jadi otomatis kita bisa mulai dari ratusannya 3 ya. Ratusannya sama dengan 3. Jadi dari sini kita punya 4 slot, 1, 2, 3, 4. Kemudian slot pertama sudah pasti diisi oleh angka 1. Slot kedua pasti diisi oleh angka 3. Jadi kemungkinan yang masuk untuk yang angka di ratusan, di ribuan itu ada 1, di ratusan juga ada 1 ya. Karena dari total bilangan itu dari 0 sampai 9 itu ada 10 bilangan. Dan ketika sudah dipakai dua bilangan, satu di sini dan satu di sini, maka akan bersisa 8 bilangan. Kemungkinan yang bisa dipakai untuk posisi puluhan. Kemudian setelah itu berarti kita juga punya 7 pilihan. Kenapa? Karena kan sudah dipakai 3, satu untuk di sini, satu di sini, dan satu di sini, sehingga sisa 3. Setelah itu kita gunakan aturan perkalian, tinggal kita kalikan 1 kali 1 kali 8 dan kali 7. Maka nilai sama dengan 56. Gitu ya. Nah, itu untuk ratusan yang bernilai 3. Bagaimana dengan ratusan berikutnya? Ratusan yang lebih dari sama dengan 4. Otomatis kita bisa mulai dari angka 4, teman-teman. Yaitu berarti di sini ada 4 slot, masih sama ya. Kemudian untuk bilangan puluhan atau ribuannya kita udah punya, yaitu 1 slot aja. Kemudian untuk bilangan ratusannya itu ada 4, 5, kemudian ada angka 6, 7, 8, dan 9. Otomatis akan ada 6 pilihan untuk yang di sini. Dan karena sudah dipakai 1 untuk yang di sini, 1 untuk di sini, maka di sini sisa 8 dan di sini sisa 7 ya. Ini 8 dan ini 7. Maka tinggal kita kalikan 1 kali 6 kali 8 dan kali 7. 56 kita udah punya. 8 kali 7 kita punya 56, tinggal dikali 6 ya. 56 dikali 6 itu sama dengan 336. Nah, karena ini merupakan sebuah kejadian yang berbeda, ketika ratusannya 3 kan nggak mungkin muncul ratusan 4. Nah, maka kita bisa jumlahkan antara 56 ditambah dengan 336. Nilainya sama dengan 3.392 ya. Gitu. Nah, setelah itu tadi kita udah selesaikan untuk ribuannya yang sama dengan 1. Gimana dengan ribuan yang lain? Maka kita bisa mulai dengan, kita lanjutkan dengan ribuan yang nilainya itu lebih dari 1, yaitu dari angka 2, 3, dan 4 ya. Jadi otomatis nanti akan sama ya, kita punya 4 slot, 2, 3, 4. Nah, di sini ya tidak lagi cuma ada 1, tapi ada 3 pilihan, yaitu 2, 3, dan 4, sehingga kemungkinan yang bisa kita pakai adalah 3,
Nah, karena sudah kita pakai 1, maka akan bersisa 9, 8, dan 7. Maka hasilnya adalah kita bisa kalikan 3 dikali dengan kali 9 kali 8 dan kali 7. 8 kali 7 56, 56 dikali 9 504, 504 dikali 3 sama dengan 1512 ya. Gitu. Nah, kasus ini itu bermasalah ketika di ujung sama ujungnya aja. Kenapa? Kalau bilangan di tengah-tengah kayak ketika ribuannya 2, 3, dan 4 itu kan tidak akan ada masalah karena tidak akan ada syarat-syarat tambahan. Dia hanya ribuannya hanya 2, 3, dan 4. Ya udah nggak ada pilihan lain kan. Jadi untuk yang bagian tengah tuh lebih gampang ya penyelesaiannya. Kita lanjut ke bagian ketika ribuannya itu sama dengan 5 ya. Nah, kalau 5 ada syarat tambahan di mana ratusannya harus kurang dari 4. Kenapa harus kurang dari 4? Kan dia tidak boleh lebih dari 5400. Maka pilihannya tinggal hanya masih sama slotnya, masih ada 4. Tapi untuk bilangan ribuannya itu hanya ada satu slot, ada satu pilihan. Dan untuk bilangan yang ratusannya hanya ada 4 pilihan, yaitu bilangan 0, 1, 2, dan 3. Maka otomatis kita bisa tulis di sini 1. Karena di sini ada 4 pilihan, maka tulis 4 di sini. Kemudian kita kalikan 8 dan kita kalikan 7. Jangan bingung ya, 8 dan 7 dari mana, yaitu sisa dari total 10 bilangan udah dipakai 1, udah dipakai 1. Nah, ini kan hasilnya 4 kok diambilnya 1. Iya, pilihannya hanya 4, tapi secara realnya bilangan yang dipakai kan hanya 1. Jadi nggak usah bingung ya. Tinggal kita hitung, berarti 1 kali 4 kali 8 dan kali 7. 8 kali 7 56 kali 4 224. Oke, kita udah punya ketiga-tiganya, maka tinggal kita cari totalnya dengan menjumlahkan. Yaitu 392 ditambah 1512 ditambah dengan 224. Jadi jawabannya adalah 2000 berapa ini? 128 ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan soal kayak gini ya harus dibagi kasus, jangan lupa, karena kan kalau tidak dibagi kasus nanti bakalan bersulit teman-teman sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ya idiomer yang ke berikutnya. Terdapat 6 peserta didik laki-laki dan yang salah satunya bernama Andra, dan 4 peserta didik perempuan yang salah satunya bernama Cantika. Semua peserta didik duduk berjajar pada sebuah bangku. Jika keempat peserta didik perempuan harus duduk di tengah-tengah dan dengan Andra dan Cantika selalu berdekatan, maka banyak susunan duduk yang mungkin adalah. Nah, ini sebagai syarat ya teman-teman ya, kalimat terakhir ini sebagai syaratnya. Jadi si perempuan harus di tengah-tengah dan si Cantika harus dekat dengan si Andra. Nah, yang pertama kita bisa lakukan adalah kita coba selesaikan dengan membuat nomor dulu aja kali ya. Buat nomor tempat duduknya. Berarti kita coba mulai dari misalkan kita bikin ini 1, kita bikin slot aja kali ya. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. 10. Oke, nah di sini kan berarti otomatis akan ada 10 bangku. Kenapa 10 bangku? Kan ada 6 pria dan 6 laki-laki dan 4 perempuan, otomatis akan ada 10 teman-teman. Kemudian syarat berikutnya adalah si perempuan tuh harus duduk di tengah-tengah, karena di tengah-tengah itu berarti kan 4 orang di sini. Jadi perempuannya ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Laki-lakinya ada di mana? Laki-lakinya adalah yang mengapit si perempuan-perempuan itu. Nah, itu udah jadi syarat pertama. Syarat keduanya adalah si Andra dan Cantika harus apa? Harus selalu ya. Berarti nggak bisa tuh sesekali jauh-jauhan. Maka harus selalu berdekatan. Artinya apa? Artinya secara logik teman-teman harus cek kalau misalkan
si Cantikanya ada di tengah-tengah gini, itu nggak mungkin ketemu sama si Andra. Kenapa? Karena kan di samping kanan kirinya kan perempuan. Begitu juga di sini. Kalau si Cantika di sini otomatis kanan kirinya perempuan. Si Andra itu tidak mungkin di sebelahnya dia. Sehingga kemungkinannya tuh Andra dan Cantika tuh ada di sini nih, 3 dan 4. Kemungkinan pertama, kemungkinan keduanya adalah mereka ada di 7 dan 8 gitu. Jadi kemungkinannya itu Cantika itu ada di posisi berapa tadi? Posisi 4, dan Andranya pasti di posisi 3. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah Cantikanya itu ada di 7 dan Andranya ada di 8. Ini ada 2 kemungkinan ya. Nah, jadi terus apalagi yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah tinggal kita hitung aja teman-teman. Hitung kemungkinan untuk siswa lain. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah si Cantika sama Andra kan udah jelas tempat duduknya. Ya, kalau nggak yang pertama, ya pasti yang kedua kan. Ada 2 kemungkinan. Nah, kalau yang lain kan kita belum hitung. Maka perlu kita hitung. Kita hitung mulai dari yang perempuan dulu. Kalau kita tahu yang perempuan, itu kan jumlahnya ada 4 ya. Dari 4 itu, si Cantika itu sudah pasti punya tempat duduk. Sudah pasti duduk. Otomatis yang perlu kita hitung tinggal sisanya yaitu 3. Maka kalau kita hitung tuh ini posisi Cantika. Kemudian ini tempat teman-temannya, berarti ini ada 3 kemungkinan untuk teman yang lainnya. Kemudian di sini berarti sisa 2 kemungkinan. Yang ini 1 kemungkinan, maka hasilnya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6 gitu ya. Ini 6 kemungkinan untuk tempat duduk si siswa perempuan. Untuk yang laki-laki itu kan ada 6, tetapi si Andra itu sudah duduk atau sudah punya tempat duduk, otomatis jadi dari 6 itu sisa sudah 1 sudah duduk, tinggal sisa 5, sisa 4, sisa 3, sisa 2 dan sisa 1. Maka 1 2 3 4 5 6, maka otomatis tinggal kita hitung 5 kali 4 kali 3 kali 2 ya sama dengan 120. Sehingga kemungkinan ini, kemungkinan perempuan dan kemungkinan laki-laki itu dikali karena kejadiannya kan bersama-sama. Maka tinggal kita kali 6 dikali 120 kemungkinan, dan jangan lupa dikali dengan 2 kemungkinan ini. 2 kemungkinan Cantikanya dari 4, Andranya 3, atau satu lagi yaitu Cantikanya 7, Andranya 8. Maka tinggal kita kali 2. 6 kali 120 itu 720 dikali dengan 2, ini sama dengan 1440. Maka jawabannya adalah yang E ya. Gitu teman-teman. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya masih belum paham, teman-teman boleh tonton ulang dari video yang tadi saya buat ya. Baik, kita lanjut di nomor 3. Sebuah perusahaan membuat kode hasil produksi dengan menggunakan huruf dan angka. Huruf yang digunakan adalah huruf vokal A, I, U, E, O, dan angka 0123456789. Produksi tahun pertama menggunakan 2 huruf di depan dan 6 angka setelahnya. Berarti kita coba tuliskan dulu informasinya. Yang pertama kita punya A, I, U, E, O. Otomatis di sini ada 5 huruf, 5H. Kemudian ada 10 huruf. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Maksud saya 10 angka ya, 10A. Nah, kemudian akan disusun teman-teman, akan disusun yang komposisinya adalah 2 huruf ditambah 6 angka. Gitu ya. Kemudian kita baca lagi kode produksinya. Ini contohnya, ini nggak usah lah ya, kita bisa tahu ini hanya contoh. Makanan dengan kode-kode tertentu tidak dijual tetapi akan diberikan kepada anak yatim. Makanan dengan kode huruf A dan I serta jumlah angka-angkanya ganjil. Jika kode produk pertama adalah A0001, berarti ini adalah dimulai.
berarti dimulai dari A 0 0 0 0 0 1 ya, berarti angka pertamanya harus 1, tidak boleh 0. Kemudian yang ditanyakan adalah banyak kode produk yang dapat dibuat untuk dijual. Jadi kita coba, kalau logikanya untuk dijual berarti untuk mencari yang dijual itu sama dengan kita cari aja untuk yang pembuatan kode totalnya dikurangi yang tidak dijual gitu kan ya. Paham nggak kira-kira? Kalau misalkan nyari yang dijual ya nggak perlu nyari yang dijual, tinggal nyari total dikurangi yang tidak dijual, gitu aja ya nggak? Oke, berarti kita bisa mulai dari yang total dulu teman-teman. Berarti yang totalnya kita pakai merah aja ya biar menyala. Kita cari yang total. Yang total itu kan pertama dia punya berapa, ini ada 2 huruf ya, 1 2, ini adalah huruf itu 2 3 4 5 6, berarti ada huruf itu kan ada 5 yang kita punya di sini. Dan di sininya tidak disebutkan dia boleh berulang atau tidak, dan di sini pun ada angka-angka yang berulang 2 kali 3 kali gitu. Jadi angka atau huruf yang berulang, jadi otomatis ini boleh diulang ya. Berarti awalnya berarti 5, ini juga muncul 5 lagi untuk huruf ya, ini huruf, ini juga huruf. Kemudian muncul setelah 2 huruf akan muncul 6 angka, berarti total angka itu kan ada 10 ya, 10, berarti ini juga 10, ini 10, ini 10, dan ini 10, dan ini juga 10. Tetapi jangan lupa teman-teman bahwa syarat di awal bahwa dia harus dimulai dari angka A, kemudian belakangnya itu 1. Otomatis berarti angka 0 tidak akan muncul di di akhir, maka otomatis nanti di sini harus dikurangi 1 ya. Jadi kalau kita tuliskan hasilnya nanti 5 dikali 5 atau 5 pangkat 2 dikali dengan 10 untuk 2 3 4 5 6, 10 pangkat 6 dikurangi dengan 1. Ini adalah jumlah total kodenya. Maka kalau kita hitung 5 pangkat 2 sama dengan 25 ya, dikali dengan 10 pangkat 6 itu 1 juta, dikurangi 1, otomatis nanti 25 dikasih kurung dulu kali ya biar bagus, nanti dikali dengan 999.999, maka hasil adalah 24.999.725 ya, 975. Kurang, ini 975 harusnya. Oke, 24.999.975. Oke, dari situ sudah kita dapatkan nilai totalnya. Sekarang berarti kita tinggal cari untuk yang tidak dijual. Nah, untuk yang tidak dijual itu kan berarti kita harus cek dulu untuk yang hurufnya. Hurufnya itu kan berarti ada ini ya, hurufnya bisa dipakai, yang hanya bisa dipakai itu di sini ada A dan I. Berarti kan otomatis ini ada 2 kemungkinan, ini juga ada 2 kemungkinan. Ini untuk yang huruf ya. Taruh sini aja deh, ini huruf, khusus huruf. Berarti otomatis di sini ada 4 kemungkinan untuk hurufnya. Kalau enggak I, kalau enggak A ya I, kalau enggak A ya I, boleh berulang kan, maka AI ada 2 kali 2 gitu ya. Nah kemudian kita cek untuk yang angkanya, kita tulis di sini aja ya biar agak luas. Untuk angkanya itu kan katanya syaratnya itu dia banyak ini apa namanya, serta jumlah angka-angkanya harus ganjil. Teman-teman harus ingat ya, untuk apa itu bilangan ganjil. Ciri-ciri bilangan ganjil itu apa? Bilangan yang kalau dijumlah bilangan ganjil adalah hasil penjumlahannya itu merupakan bilangan ganjil. Nah, untuk mencari bilangan ganjil itu bisa didapatkan dengan bilangan ganjil ditambah dengan bilangan genap, teman-teman. Kenapa? Karena kalau genap ditambah genap ya pasti genap, ganjil ditambah ganjil juga pasti genap. Sehingga untuk mendapatkan ganjil kita harus tambahkan bilangan ganjil, tambahkan bilangan genap gitu ya. Sehingga akan banyak kemungkinan, di sini ada 3 kemungkinan ya. Berarti otomatis bilangan atau angkanya itu akan kayak gini nih. Yang pertama berarti ada untuk yang 1 ganjil. Kalau ada 1 bilangan ganjil ditambah dengan sisanya kan 5 bilangan, karena kan totalnya ada 6 kan, maka sisanya adalah bilangan genap.
maka tinggal kita hitung pakai kombinasi aja, kombinasi 1 dari 6 dikali dengan kemungkinan 5 itu sebanyak 6, maka dikali 5 pangkat 6. Nah, ditambah dengan dikali dengan si bilangan yang ini, genapnya. Genap nggak usah dihitung ya, karena genap kan di sini udah pasti 1 nilainya, jadi nggak mungkin kita hitung lagi. Jadi ini kombinasi 6 dan 1 itu 6, kemudian dikali 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 itu sebanyak 15.625 ya. Hasilnya di sini adalah 93.750. Dengan cara yang sama berarti kita dapetin kondisi bilangan yang lain. Nah, teman-teman jangan nyebutinnya jadi 2 ganjil. Salah kalau 2 ganjil. Kenapa? Kalau 2 ganjil maka di sini 4 genap. 4 bilangan genap itu hasilnya pasti genap. 2 ganjil kalau 2 bilangan kalau sama-sama ganjil ditambah jadi genap. Genap tambah genap ya genap, bukan ganjil dong. Maka kita mulai laginya di angka yang 3-3-nya ganjil dan 3-3-nya juga genap gitu ya. Maka tinggal kita hitung kombinasi 3 dan 6 dikali dengan 5 pangkat 6 ya. Masih sama. 6 sama 3 itu berarti kombinasi 6 dan 3 itu 20 dikali 15, 6, 25. Hasilnya adalah 31.2.500 gitu ya. 312.500. Nah, berikutnya maka otomatis 4 dong, bukan 4 ya. Sekali lagi, 4 ganjil itu maka akan menghasilkan bilangan genap. Jadi kita mulainya ya pasti ya 5 ganjil. Karena bilangan ganjil ada 5 ya pasti hasilnya ganjil. Dan kemudian kalau di sini 5, di sini pasti 1 genap gitu kan ya. Nah, otomatis di sini ada kombinasi antara 5 dan 6 dikali 5 pangkat 6. Kombinasi 6 dan 5 itu masih 6 dikali 15, 625. Hasilnya juga masih sama di 93.750. Nah, setelah itu yang tidak dijual kita hitung teman-teman. Cara ngitungnya gimana ya, tinggal kita hitung yang tadi nih, yang kita hitung tadi yang ini dan ini itu 4 dikali dengan 2 kali dari si ini ya, 9375 nya ada 2 dikali dengan 93.750 ditambah dengan 312.500. Nah, tinggal kita hitung 4 dikali yang ini 9375 berarti di sini 187.500 ya, ditambah 312500, maka di sini sama dengan 4 dikali 500.000 ya, maka hasilnya sama dengan 2 juta. Oke, nah kita kembali lagi ke permintaan soal. Maka yang untuk mencari yang total dijual, yang dicarikan yang ingin tuh yang dijual kan. Yang dijual ada berapa, maka tinggal dijual sama dengan 24 juta tadi berapa? 24.999.995 dikurangi 2 juta teman-teman. Otomatis 24 kurangi 2 aja 22.99975. Jadi kalau kita cek jawabannya maka yang paling dekat adalah ya sama aja dengan 23 juta rupiah ya. Ya betul, 23 juta konda bukan rupiah. Oke, jawabannya yang C ya. Gitu ya teman-teman, ini agak panjang, sorry banget, tapi yang namanya materi atau topik kombinatorika di matematika itu emang kayak gini. Jadi perlu waktu dan perlu usaha yang keras untuk mendapatkan hasil atau jawaban dari soal-soal tersebut. Jadi yang sabar ya, kita terus belajar aja. Oke, kita lanjut di nomor yang keempat. Baik, kita lanjut di nomor 4. Terdapat 8 laki-laki dan perempuan calon pengurus LSM lingkungan dengan kedudukan. Nah, kita cek dulu. Di sini ada 8 laki-laki. 8 laki-laki plus 5 perempuan. Otomatis kalau kita totalkan mereka ada 13 orang ya. Kemudian di sini ada berapa jabatan ya? Ada ketua 1, ada ketua 2, kemudian ada sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, banyak banget, bendahara 2, dan humas ya. Berarti ada 7 totalnya, ada 7 jabatan. Kemudian jika ketua harus laki-laki dan sekretaris harus keduanya laki-laki atau keduanya perempuan. Oke, berarti kita cari yang ketua dulu.
Ketuanya ada 2 teman-teman ya. Maka di sini ketua 1 dan ketua 2. Saya simbolkan K aja ya. Otomatis di sini kalau ketua kan harus laki-laki gitu ya. Ini patriarki banget tapi ya udahlah ya. Kita bisa lanjut. Jadi K itu berarti kita ambil 2 dari total laki-laki ada 8. Kenapa kita pakai permutasi? Karena di sini urutannya penting ya. Jadi kita nggak boleh pakai kombinasi. Maka kita tinggal cari rumus kombinasi. Masih ingat teman-teman? Kalau lupa saya tulis ini ya. Kombinasi N dan R itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial. N kurang faktorial. Gitu ya. Maka tinggal kita tulis ini 8 faktorial dibagi 8 kurangi 2 faktorial. Di sini 8 faktorial per 6 faktorial ya. 8 faktorial itu 8 dikali 7 kali 6 faktorial bagi 6 faktorial. Berarti ini 6 nya coret jadi 8 dikali 7. Karena soalnya dalam bentuk pernyataannya dalam bentuk kayak gini ya, tulis kayak gini aja nggak apa ya, biar nggak bisa bingung deh. Kemudian kita lanjut ke sekretaris. Kata sekretarisnya tuh kalau nggak dua-duanya laki-laki, duanya perempuan teman-teman, berarti kemungkinannya itu kita bisa bagi kasus ya. Jadi sekretaris 1 dan sekretaris kedua, berarti kondisi pertama ketika kedua-duanya laki-laki, berarti otomatis kalau laki-laki ya kan laki-laki awalnya yang totalnya 8 udah kepake 2 buat jadi ketua, maka otomatis laki-lakinya berkurang jadi 6. Sorry, ini harusnya pakai permutasi. 6 diambil 2 ya, maka otomatis jadi 6 faktorial per 6 kurangi 2 4 faktorial, jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Oke. Nah itu kalau kasusnya laki-laki. Kalau kasusnya perempuan gimana? Kalau perempuan berarti tinggal kita ambil 2 dari total perempuan, yaitu sama dengan 5 ya. Otomatis nanti 5 faktorial per 3 faktorial, jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Nah karena ini kan kasus yang berbeda teman-teman ya, nggak mungkin dong kalau kepilih dua-duanya laki-laki kedua-duanya perempuan juga. Jadi kalau nggak dua-duanya laki-laki ya pasti ke perempuan kedua-duanya gitu. Jadi nggak bisa tuh berbarengan kejadiannya. Jadi otomatis ini harus ditambah 30 tambah 20 sama dengan 50. Apa yang harus dilanjutkan kembali? Nah kita bisa lanjutkan sisanya, sisa jabatannya. Sisa jabatannya itu berarti udah kepake 1, 2, 3, 4. Dari 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Kemudian jumlah orangnya juga berkurang teman-teman. Jumlah orangnya yang awalnya 13 udah keambil 4 orang juga, maka sisa 9. Nah habis itu gimana? Habis itu kita tinggal cari aja permutasi 3 dari 9. Otomatis gimana hasilnya? Jadi 9. 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial, hasil adalah 9, 8, dan 7. Habis itu tinggal kita totalkan. Cara nyari totalnya berarti tadi 8 kali 7 dikali 50 dikali 9 kali 8 kali 7. 7 nya ada 2 berarti 7 pangkat 2, 8 juga ada 2, 8 pangkat 2. Kemudian kita bisa hitung 50 dikali 9 sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 450 ya. Maka jawabannya adalah yang C teman-teman. Ada ternyata, syukur ya. Jangan sampai udah ngitung capek-capek ternyata nggak ada hasilnya gitu ya. Kita lanjut di soal berikutnya. 12 tim sepak bola mengikuti suatu turnamen. Setiap tim bertemu 1 kali dengan tim lainnya. Pemenang setiap pertandingan memperoleh nilai 3. Kalau menang berarti 3 ya, berarti M sama dengan 3. Kalau kalah sama dengan 0, kalau seri sama dengan 1. Kemudian terdapat timnya ada 12. Kemudian apa pertanyaannya? Jika jumlah nilai seluruh tim pada akhir turnamen adalah 186, berarti nilainya sama dengan 186. Banyak pertandingan yang berakhir seri adalah. Oke. Berarti untuk menyelesaikan soal ini teman-teman harus cek dulu. Ya dari total 12 tuh ada berapa pertandingan totalnya. Maka total pertandingannya itu berarti kita bisa cari pakai, karena kan di sini kan urutan nggak penting ya, maka otomatis kita bisa pakai kombinasi 2 dari 12. Berarti 12 faktorial per 2 faktorial per 10 faktorial lah, maka sama dengan 12 dikali 11 dibagi 2 sama dengan 66 pertandingan. Berarti totalnya ada 6
pertandingan. Sehingga kalau misalkan dari 66 itu menang terus teman-teman, maka dikali 3 hasilnya sama dengan berapa ini? 198 ya, berarti 198 poinnya. Berarti kalau menang terus ini menang terus atau skor maksimum. Nah, sehingga kalau misalnya mau nyari skor yang serinya berarti tinggal kita kurangi 198 kurangi 186 teman-teman, yaitu nilai sama dengan 12 poin. Nah, 12 poin itu pasti didapatkan dari skor seri teman-teman, sehingga nilai yang serinya tuh sebanyak 12 pertandingan gitu ya. Gampang ya teman-teman ya. Untuk nomor 5 kita nggak butuh waktu lama untuk menyelesaikan nomor 5. Kita lanjut yang nomor 6. Sekumpulan pemuda Karang Taruna terdiri dari 8 laki-laki. Ingat ya teman-teman, kalau ada soal kayak gini berarti harus segera ditulis informasinya apa aja, biar nanti kalau misalkan udah ditulis kan kita nggak perlu lihat-lihat soal lagi gitu loh. Jadinya nggak buang-buang waktu dengan lihat soal lagi gitu ya. Pada saat kejadian bencana, dari sekumpulan pemuda tersebut akan dipilih 6 untuk dikirim ke tempat kejadian bencana. Akan dipilih 6 orang. Oke. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Yang pertama, banyak kemungkinan terpilihnya perempuan adalah kombinasi 3 dari 8 dikali kombinasi 4 dari 7. Kita bisa mulai dari yang pertama, itu kan dia 4 perempuan. Kalau 4 perempuan teman-teman, otomatis totalnya kan harusnya 6, maka sisanya adalah harusnya dan 2 laki-laki. Jadi kalau kombinasinya berarti ambil 4 dari total perempuannya ada 7 dikali dengan kombinasi 2 dari 8. Dan ternyata jawabannya salah ya. Di sini harusnya 2. Kenapa di sini 3? Jadi ini jadi salah, teman-teman. Kemudian kita bisa lanjut ke pernyataan kedua. Banyak kemungkinan akan terpilih paling sedikit 2 perempuan. Kalau paling sedikit 2 perempuan, otomatis kita bisa, kalau paling sedikit perempuan otomatis perempuannya minimal 2, otomatis berarti kita bikin kasus ya. Kasus ketika 2 perempuan. Ketika 2 perempuan otomatis nanti 4 laki-laki. Dari sini berarti kita dapatkan kombinasi 2 dari 7 dikali kombinasi 4 dari 8 gitu ya. Dari sini aja udah kelihatan 7284 masih betul ya. Oke, tinggal kita kasus berikutnya teman-teman. Kasus berikutnya itu 3 perempuan, karena kan paling sedikit itu kan 2 perempuan, otomatis nanti sampai 6-nya itu perempuan gitu loh. Jadi kalau 3 perempuan, di sini 3 laki-laki, otomatis nanti kombinasi 3 dari 7 dikali kombinasi 3 dari 8. Ini masih oke nggak ya? Kita cek di sini ya, ini udah masih oke. Ini 5 dan 3, 7 sama 1 ini udah nggak mungkin ya. Ini sebetulnya udah salah sih, tapi kita coba lagi aja nggak apa-apa ya. Jadi nanti 4 perempuan dan 2 laki-laki gitu kan ya. Jadi nanti kombinasi 4 dan 8, 4 dari 7 karena perempuannya 7 dikali dengan 2 dari 8. Nah, ini udah mulai nggak ketemu ya, jadi otomatis kita nggak usah lanjutkan. Jadi pernyataan yang kedua juga salah teman-teman. Kemudian kita cek pernyataan yang ketiga ya. Banyak kemungkinan terpilihnya tidak kurang dari 2 laki-laki. Kalau tidak kurang dari 2 laki-laki, otomatis laki-lakinya harus lebih dari sama dengan 2 teman-teman. Nah, kita cek satu-satu ya. Kita langsung cek aja ya, di sini 2 laki-laki dan 4 perempuan gitu ya. Terus di sini 3 laki-laki dan 3 perempuan. Saya singkat aja biar cepat ya. Di sini 4 laki-laki dan 2 perempuan.
terus 5 laki-laki, sampai berapa ini? Berarti sampai 6-6-nya tuh laki-laki semua gitu loh. 1 perempuan. Kalau 6 laki-laki dan 0 perempuan teman-teman, maka tinggal kita buat kombinasinya. Jadi yang pertama kombinasinya adalah ini kombinasi 2 dari 8 dikali dengan kombinasi 4 dari 7. Lagi kombinasi 3 dari 8, dapat dari mana 3 tuh? Kita ambil 3 dari laki-laki kan, dari total laki-laki 8, ambil 4 dari perempuan, total perempuan 7 gitu loh, maksudnya segitu sih. Tapi nggak usah bingung, ini soalnya nggak akan dihitung, jadi bentuknya udah dalam bentuk kayak gini aja gitu loh. Dikali kombinasi 3 dari 7 tuh ya, lagi kombinasi 4 dari 8 dan kombinasi 2 dari 7. Ini terus ya teman-teman ya, berarti ini juga 58, ini 1 dan 7, terus ini jadi 6 dan 8, berarti ini 0 dan 7. Maka tinggal kita jumlahkan teman-teman, kita jumlahkan ya. Kalau kita jumlahkan berarti nanti hasilnya adalah dari atas ya, kombinasi 28 dikali kombinasi 47, 8 ya, ditambah dengan kombinasi 3, 8 kombinasi 37, tambah kombinasi 48 dikali kombinasi 27, ditambah kombinasi 58 dikali kombinasi 17, ditambah kombinasi 6 dari 8. Nah ini kalau ini udah pasti 0, kalau ini nilai pasti 1, jadi nggak usah dihitung. Jadi ada 1 2 3 1 2 3 4 5 ya. Oke, berarti tinggal kita cek terhadap soal yang ini 3, ini udah oke, sebelah sini ya, yang sini 3837 juga udah oke, yang ini 3, kombinasi 4827 juga udah oke, ini 5817 ini juga oke teman-teman, dan yang terakhir 65, betul ya, 68 gitu. Oke, berarti jawabannya adalah benar. Nah, dari nomor 6 ini dapat disimpulkan bahwa jawaban nomor 6 adalah salah benar gitu ya. Mungkin itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini pada materi kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang tadi dijelaskan ya. Jika ada pertanyaan atau ada kesalahan menulis atau kesalahan berhitung, teman-teman silakan boleh chat di kolom komentar ya. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan ataupun koreksi dari teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini juga dengan like, subscribe, dan beri feedback positif ya, agar saya semangat terus untuk membuat konten-konten semacam ini. Saya pamit dan dadah.